Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Hamba Allah dari Kuningan. Dengan hamba Allah di Kuningan. Baik, kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sahbihi. Baik, langsung silakan kepada Buya. Halo, Ya, silakan langsung bertanya kepada Buya. selamat pagi Umi, Buya. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya, Halo silakan. Buya. Ya, silakan. Suara Ibu jelas masuk. Ya, halo Buya. Semoga Buya beserta Umi selalu dalam keadaan sehat walafiat. Lancarkan Amin. semua dakwahnya Umi. Amin, 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 amin. Silakan Ibu. Buya, mohon maaf. Saya selalu mengatakan Buya itu seorang guru. Padahal saya tuh nggak pantas jadi seorang murid. Karena belum bisa mengamalkan apa yang Buya sampaikan selama ini. Sebenarnya banyak pertanyaan yang ingin saya sampaikan, tapi kali ini saya ingin bertanya masalah di lingkungan kami gitu ya. Masalahnya adalah dengan orang-orang di luar Islam, Buya. Begini, mungkin Buya juga sudah mendengar masalah daerah Kuningan itu yang tentang situs Batu Satangtung ya. Tapi yang akan saya tanyakan adalah kami sebagai Muslim dan tokoh agama di sini, bagaimana harus bersikap terhadap mereka karena sekarang penyegelan situs itu sudah dibuka kembali dan ada izin pendiriannya. Yang kami khawatirkan di sini Sebentar, adalah situsnya situs apa? halo, Apa? Tentang apa situs apa? halo, Iya. Ya, situs apa Ibu? situs Batu Satangtung. Apa itu? Apa itu? Oh, begini, itu adalah pembangunan makam tapi belum ada jenazah yang dimasukin. Itu jenazah yang akan dimasukin adalah tokoh yang mereka ini agung-agungkan gitu. Mereka adalah kelompok orang yang dari zaman dahulu, mungkin saya aja belum ada gitu. Orang itu membawa agama di luar agama Islam, juga di luar agama yang lainnya yang sudah ada. Seperti yang lainnya agama Kristen, Buddha, di luar itu. Jadi mereka itu agama kepercayaan. Jadi sepertinya percayanya itu kepada dewa-dewi gitu. Menurut yang saya teliti gitu. Nah, cuman kekhawatiran kami di sini adalah ketika mereka bisa mempengaruhi, mengajak orang-orang Islam itu untuk mengikuti ritual mereka, percaya kepada selain Allah, karena mereka itu percayanya kepada alam, kepada benda gitu. Dan mereka selama ini upacara keagamanya itu bersembunyi di balik kebudayaan yang suka diadakan setiap tahun, yang namanya Seren tahun itu. Cuman sekarang itu di stop karena sudah ketahuan sekarang itu adalah upacara keagamaan, ritual mereka, bukan budaya gitu. Nah, sekarang itu tetap mereka mengadakan membangun tempat untuk khusus mereka beribadah, tapi kami khawatir umat Islam itu ikut ke mereka gitu. Cuman teman-teman kami yang aktif gitu bersikeras menentang pembangunan Batu Satangtung itu. Kami ini kan bertetangga, jadi pengen semuanya baik-baik aja gitu. Nah, sikap kami itu terhadap mereka tuh harusnya bagaimana, Buya gitu? Apa kami harus memang bersikeras menentang atau membiarkan gitu? Sikap kami sebagai bertetangga, terus pemuka agama, teman-teman kami itu berdakwah ke masyarakat itu bagaimana?
karena kekhawatiran itu gitu. Karena Bupati sih sudah mengizinkan pembangunannya, itu namanya Batu Satangtong itu nanti apa namanya dijadikan tempat beribadah mereka. Ketika tokoh yang diagungkan oleh mereka itu sudah meninggal, akan dimasukkan ke dalamnya, kemudian ya terus dijadikan tempat ibadah mereka gitu. Baik, bisa dipahami, Bu. Baik, cukup. Ya itu pertanyaannya. Jadi sikap kami itu sebaiknya bagaimana? Apa harus menentang secara keras atau apa bagaimana gitu? Baik. Gitu. Baik, bisa dipahami, Bu. Nanti insya Allah kami sampaikan kepada teman-teman bagaimana baiknya. Gitu. Baik, subhanallah, terima kasih. Ya. Baik, Masya Allah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bu Yaumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam berdakwah itu ada yang kita harus memperhatikan rambu-rambu atau undang-undang setempat. Kalau di negara seperti kita ini, kalau memang sebuah perkumpulan sudah direstui atau sebuah tempat sudah diizinkan oleh negara, itu pertama yang menanggung kesalahan dan dosa ya urusan negara. Cuman bukan berarti kita harus diam dong. Tapi kalau kita membuat pertentangan yang sifatnya pertentangan, akan dibaca oleh mereka kita memusuhi, sehingga di mata mereka justru kita lebih jelek. Kita terkesan memusuhi dan memerangi mereka. Maka langkah utama yang hendaknya kita lakukan di negeri seperti ini, di saat adanya aliran-aliran seperti itu atau kelompok semacam itu, kemudian kalau di pihak dari negara membiarkan, merestui, maka dakwah kita mulai dari begini. Kalau permisalannya begini, kalau kita ingin agar tidak tertipu dengan uang palsu, kita tidak perlu mempelajari uang palsu apa saja sih yang ada di negeri ini. Cukup Anda belajar mengenal uang yang asli, maka Anda akan selamat dari uang palsu. Banyak aliran-aliran di negeri ini. Ya. Maka kalau Anda ngurusi satu demi satu, memang kita kerepotan. Akan tapi cukuplah tetangga Anda, saudara Anda, kaum muslimin itu Anda kenalkan dengan Islam yang sesungguhnya. Maka secara otomatis mereka akan mempunyai filter di saat adanya aliran-aliran yang baru. Permasalahannya adalah di saat mereka tidak punya, umat Islam tidak mengerti wawasan tentang Islam, sehingga tidak mengerti mana yang harus diikuti. Jadi mulailah saat ini adalah dari gencar berdakwah, mengajak umat Islam untuk kenal dengan agama Islam yang sesungguhnya melalui juru-juru dakwah yang benar. Anda perkenalkan dengan channel-channel televisi yang benar, radio yang benar. Maka dari situlah Anda membangun. Nah, kemudian Anda punya tugas juga berdakwah kepada mereka yang alirannya sesat. Sebab apa? Yang punya aliran itu kan tidak banyak orangnya. Dan mereka juga berdakwah mengajak orang lain kepada aliran mereka. Maka hendaknya Anda harus punya akhlak yang lebih lembut daripada pemimpin tokoh-tokoh mereka. Supaya keterpesonaan mereka itu tidak kepada mereka, tapi justru kepada Islam. Dan bukankah Nabi mengajarkan kita berakhlak mulia? Nah ini, karena apa? Di antara mereka orang-orang awam itu yang tertarik itu bukan justru karena niat baik. Mohon maaf, di Kuningan juga kan ada aliran Ahmadiyah. Yang kebawa kepada Ahmadiyah itu adalah orang awam yang rindu kebaikan. Cuma nggak ngerti. Karena tidak mengerti maka terbawa. Karena yang mengajak mereka, satu dengan semangat, kedua dengan cara yang baik bagi menurut mereka. Maka sudahlah Anda saat ini adalah kenalkan saudara kita dengan Islam yang sesungguhnya. Kemudian setelah itu Anda berakhlak baik dengan mereka. Kemudian jika urusannya dengan masalah izin dan sebagainya, Anda tidak langsung berurusan dengan mereka, tapi Anda mungkin dengan sekelompok kaum muslimin naik ke atas, lalu berdiskusi dengan kalau bupati-bupati dan sebagainya agar bisa menyelesaikan masalah ini. Akan tapi kalau Anda dengan cara yang lantang itu, karena itu tetangga Anda hidup bersama mereka, dan itu pun mereka ambil dari kakek moyangnya, yang menurut Anda pun sebelum Anda ada pun sudah ada. Artinya sudah mengakar pada mereka. Justru Anda akan buat permusuhan. Itu adalah kesesatan memang. Kalau kita bicara tentang agama, sesat dan keluar dari Islam.
Tapi dalam menyelesaikan masalah tidak serta-merta kita mengangkat pedang dan sebagainya. Apalagi negeri kita ada hukum yang bisa diperlakukan kepada siapa saja yang melanggarnya. Maka dari itu, inilah pertama Anda harus kuatkan saudara-saudara Anda dalam urusan agama Islam, dan kemudian Anda harus berakhlak mulia kepada mereka untuk Anda tarik kepada Islam. Anda harus berjuang kepada mereka. Orang-orang fakir, orang lemah, mereka Anda datangi, Assalamualaikum, Anda ajak, Anda sering bawa ke pengajian dan sebagainya, nanti insya Allah Anda akan berjaya. Dan bersama meninggalnya